Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cinta Islam Channel. Kita sebagai umat Islam percaya bahwa setelah seseorang meninggal dunia, kita akan memasuki alam kubur atau juga dikenal dengan alam barzah. Barzah merupakan alam yang membatasi alam dunia dan alam akhirat. Jadi, sebelum memasuki alam akhirat, kita akan memasuki alam barzah atau alam kubur. Alam barzah juga menjadi tempat peristirahatan atau persinggahan sementara bagi jasad makhluk hingga dibangkitkan nanti di hari kiamat. Di alam barzah, si mayit akan bertemu dengan malaikat Mungkar dan Nakir yang akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada si mayit. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa di alam kubur, malaikat akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa lelaki yang diutus kepadamu atau siapa nabimu. Pertanyaan di atas hanya dapat dijawab oleh orang-orang beriman yang kemudian akan mendapatkan nikmat kubur sebelum mendapatkan surga di akhirat nanti. Namun jika si mayit tidak bisa menjawab, maka ia akan mendapatkan siksa atau azab kubur, dan manusia yang masih hidup tidak bisa mendengar atau melihat azab kubur tersebut. Namun, pernahkah kita terfikir mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan azab kubur kepada manusia? Dan apa hikmah yang bisa kita dapatkan di balik itu? Mau tahu penjelasannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, dalam suatu riwayat dari Utsman bin Abi Saibah, dari Jarir, dari Mansur, dari Abi Wa'il, dari Masruq, dari Aisyah berkata, datang kepadaku dua orang, usianya sudah lanjut dari Yahudi Madinah, dan keduanya bertanya, apa benar bahwa penghuni kubur akan disiksa? Maka aku tidak dapat percaya. Maka kemudian Nabi SAW datang dan aku tanyakan kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, benar, mereka disiksa dan semua binatang dapat mendengarkannya. Oleh karena itulah aku selalu melihat Rasulullah SAW setiap selesai sholat meminta perlindungan Allah dari siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 5112 dijelaskan, maka Rasulullah SAW bersabda bahwa mereka sedang disiksa di kuburnya. Maka seandainya kalian tidak saling mengubur, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian dapat mendengarkannya sebagaimana aku dapat mendengarnya. Hadis di atas merupakan sebuah penguat bahwa siksa kubur adalah benar adanya. Manusia dan jin tidak dapat mendengar siksa kubur tersebut. Kita sebagai umatnya wajib untuk mengimani hal tersebut. Akan tetapi, ternyata di balik itu terdapat hikmah yang bisa kita dapatkan. Hikmah tersebut adalah akan menutup aib si mayit. Hikmah pertama yang kita dapatkan dari hal ini adalah akan menutup aib si mayit. Jika semasa hidupnya si mayit tersebut memiliki kedudukan atau secara lahiriahnya atau yang tampak adalah orang soleh, namun ternyata manusia mengetahui bahwa dia diazab dalam kuburnya, tentu ini akan membuka aib si mayit tersebut di dunia. Hal ini akan berdampak juga pada keluarga si mayit. Mereka akan dihinakan oleh masyarakat karena salah satu anggota keluarganya diazab di dalam kuburnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, mereka lewat mengusung jenazah, lalu mereka memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, wajib. Kemudian mereka lewat dengan mengusung jenazah yang lain, lalu mereka membicarakan kejelekannya. Maka Nabi SAW bersabda, wajib. Umar bin Khattab lantas bertanya, apa yang wajib itu? Nabi SAW bersabda, yang kalian puji kebaikannya, maka wajib baginya surga, dan yang kalian sebutkan kejelekannya, maka baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah suatu jenazah dibawa melewati kami. Kemudian Nabi SAW berdiri untuk menghormatinya
dan kami pun berdiri pula. Kemudian kami berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jenazah orang Yahudi." Beliau bersabda, "Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah." Hadis riwayat Bukhari. Tidak membuat manusia takut. Hal kedua yang menjadi hikmahnya adalah apabila Allah menampakkan azab kubur kepada manusia, maka tidak ada manusia yang berani menguburkan saudaranya walaupun sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, Bab Al-Jannah wa Sifatuna Miha wa Ahluna nomor 5113 dari Muhammad bin Al-Musanna dari Ibnu Bashishar, keduanya dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika kalian tidak saling menguburkan mayat, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian dapat mendengar siksa kubur." Hadis riwayat Muslim. Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan hal yang sama. Para ulama kita menjelaskan bahwa sesungguhnya jin dan manusia tidak mendengar azab kubur. Hal ini disebabkan rasa takut yang meliputi manusia jika mendengarnya, sehingga mereka tidak akan berani untuk mendekat ke pemakaman untuk menguburkan orang-orang yang meninggal dunia. Manusia bisa jadi binasa jika mendengarnya, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendengar azab Allah di alam dunia ini, karena lemahnya kekuatan manusia. Sebagai ujian keimanan. Hikmah ketiga mengapa Allah tidak menampakkan azab kubur kepada manusia adalah sebagai ujian keimanan terhadap manusia. Tidak diperdengarkannya manusia tentang azab kubur adalah salah satu bentuk ujian keimanan manusia tentang hal-hal yang gaib. Ibnu Qayyim berkata, jika Allah menghendaki untuk menampakkan azab kubur kepada sebagian manusia seperti kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentu Allah menampakkan dan Allah sembunyikan dari hamba-hambanya yang lain. Akan tetapi, jika Allah tampakkan kepada seluruh manusia, maka hilanglah beban syariat dan hilang pula kewajiban untuk beriman kepada perkara yang gaib. Demikian pula, manusia tidak akan berani memakamkan sebagaimana yang terdapat dalam Sahihain. Dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, Nabi SAW bersabda, "Seandainya kalau bukan karena kalian sering memakamkan, maka aku ingin berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar." Oleh karena itu, ketika hikmah seperti ini tidak terdapat dalam diri binatang ternak, maka binatang ternak pun mendengar azab kubur dan mengetahuinya. Sebagaimana bagal atau peranakan kuda dengan keledai milik Nabi SAW yang berjalan miring dan hampir-hampir melemparkan barang-barang bawaannya ketika melewati orang yang sedang diazab di kuburnya. Sahabat Cinta Islam Channel, dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa paling tidak ada 3 hikmah yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran mengapa manusia dan jin tidak diperdengarkan tentang azab di dalam kubur. Hikmahnya adalah agar menutup aib si mayit, tidak membuat manusia takut, dan sebagai ujian keimanan bagi manusia kepada hal yang gaib. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi wawasan baru bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari azab kubur nanti. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا